Kenapa kita berbisnis? Itu pasti karena kita mengharapkan keuntungan. Tidak ada seorang pebisnis pun yang mengharapkan kerugian dalam bisnisnya. Benar apa benar bingit? Benar bingit. Iya, benar bingit ya. Nggak ada orang bisnis yang mengharapkan kerugian. Semua orang bisnis pasti pengen untung. Benar apa benar? Jadi tidak ada yang pengen rugi, semuanya pengen untung ya. Tetapi yang perlu kita ingat adalah sehebat-hebatnya sebuah perusahaan, sekaya-kayanya manusia, untung dan rugi dalam bisnis itu adalah merupakan resiko dari bisnis itu. Maka tidak ada perusahaan yang berani menjamin bahwa kita akan terus untung. Tidak ada. Contoh, kita investasi 1 juta, ada yang berani menjamin nggak 100% kalau kita investasi 100 juta akan kembali 1 miliar? Ada yang berani nggak? Nggak ada ya nggak? Tidak ada yang berani menjamin bahwa kita berinvestasi 1 juta, yang kita dapatkan adalah 1 miliar. Jadi berbisnis dengan manusia, tidak ada manusia yang berani menjamin bahwa bisnis itu akan terus untung, itu tidak ada. Karena resiko dari bisnis itu adalah untung dan... Tapi kenapa manusia di dalam bisnis yang punya kemungkinan untung dan rugi tadi, kita rela berkorban, bahkan kita rela keluar rumah pagi pulang malam, bahkan nggak pulang-pulang kayak Bang Toib, benar tidak? Banyak kadang-kadang bapak-bapak pulang rumah tuh pagi subuh, pulangnya malam, kadang nggak pulang-pulang sampai istrinya, Pak, jangan-jangan udah jadi Bang Toib, Pak. Untuk bisnis dunia yang punya resiko bisa untung bisa rugi, kita berjuang berdarah-darah, meneteskan keringat, bahkan meneteskan air mata kita untuk suatu bisnis usaha dunia yang punya kemungkinan untung dan rugi tadi. Tidak selamanya untung, ada kalanya kita rugi. Benar, Bunda? Ada kalanya kita rugi ya enggak? Enggak selamanya untung, ya. Tapi ada satu bisnis yang tidak mungkin rugi, bahkan mustahil rugi, enggak ada ruginya. Bisnis apa itu? Dijelaskan di dalam Al-Quran oleh Allah Ta'ala. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta jagat raya ini diciptakan oleh Allah. Dialah Allah yang menjamin dalam firman-Nya, in tuqridullaha qardan hasana. Jika kamu berbisnis dengan Allah, jika kamu bertransaksi dengan Allah, jika kamu meminjamkan hartamu kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yudha'ifhu lakum, tidak akan rugi. Allah lipat gandakan keuntungan berbisnis dengan Allah itu. Bonus yang kedua yang didapat, wa yaghfir lakum, dan diampuni semua dosa kalian. Jadi Allah Ta'ala ketika kita berbisnis dengan Allah, pertama yang Allah berikan kepada kita, mustahil rugi, nggak ada ruginya bisnis dengan Allah. Berinvestasi sedikit dengan Allah, Allah lipat gandakan balasan dari investasi kita yang sedikit itu kepada Allah. Dan Allah berikan bonus, Allah hapuskan semua dosa kita. Pengen apa? Pengen banget. Pengen apa? Pengen banget. Jadi berbisnis dengan Allah tidak akan rugi, diampuni dosa. Keren kan? Jadi keren banget kalau kita bisnis dengan Allah. Kalau bisnis dengan manusia, kita rela minjem uang, kita rela melakukan segala cara untuk bisnis dengan manusia. Yang bisa untung, bisa rugi. Tapi kenapa bisnis dengan Allah kita ragu? Kenapa bisnis dengan Allah kita takut? Padahal Allah Ta'ala menjanjikan keuntungan yang pasti, dilipat gandakan keuntungannya oleh Allah, diampuni dosa kita. Di antara salah satu dari berbisnis dengan Allah, salah satu cara berbisnis dengan Allah Ta'ala adalah dengan kita mengorbankan harta kita. Kita investasikan harta kita untuk berangkat haji, mendatangi seruan Allah, mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya bersabda, ya, man aradal hajj falyata'ajjal. Siapa yang pengen berangkat haji, falyata'ajjal, hendaknya dia bersegera, jangan nunda. Besok dah, bulan depan dah, tahun depan dah. Jangan ditunda kalau kita berbisnis dengan Allah. Jadi kita nggak bisa nunggu, ya, sesuai dengan janji tadi. Sebagaimana manusia, ketika kita bikin janji, kita harus tepati janji kita. Kalau nggak ditepati, kesel dia manusia itu. Maka begitu juga dengan Allah. Allah memanggil kita, ya, Allah menyeru kita, ayo sini semua datang.
datang ke rumahku, kata Allah, mendekatlah kalian, beribadahlah kepadaku, memohonlah kalian kepadaku. Tapi ternyata tidak banyak orang mau datang kepada Allah, padahal Allah sudah menunggu hamba-hambanya di rumahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa ketika kita berangkat haji, yang kita ucapkan pada saat itu, sejak kita berada di pesawat, apa yang kita ucapkan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tahu artinya labbaik? Artinya labbaik itu saya datang ya Allah. Saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Ini hambamu yang dhaif itu datang ya Allah, memenuhi panggilanmu itu ya Allah. Sejak kita di pesawat, kita sudah mengucapkan kalimat talbiyah, kita datang memenuhi apa yang menjadi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man aradal hajj falyata'ajjal. Siapa yang pengen berangkat haji jangan ditunda, buruan kata Rasulullah. Fa innahu qad yamradul marid, karena yang sehat bisa mengalami sakit. Apakah kita akan sehat terus? Belum tentu. Yang muda bisa tua, yang rambutnya hitam bisa jadi putih, yang kencang kulitnya bisa jadi keriput. Kalau dulu kita jadi mbak-mbak milenial, kalau udah umur kita jadi emak-emak milenial. Ya enggak? Kalau dulu kita jadi mas-mas milenial, bisa jadi seiring waktu kita akan jadi kakek-kakek milenial. Kalau sekarang saya ustadz milenial, maka seterusnya orang akan tetap memanggil ustadz milenial ya. Nah, jadi jangan ditunda tadi beribadah hajinya, karena yang sehat bisa sakit. Wa tadillu dhallah, kata Rasulullah, bahkan harta benda kita bisa hilang, jabatan bisa hilang. Selagi kita punya harta, selagi punya jabatan, selagi punya pekerjaan, jangan tunda niat kita untuk pergi melaksanakan ibadah haji. Ya. Wa ta'ridul hajah, kata Rasulullah, dan kadang-kadang manusia bisa memiliki kebutuhan yang mendesak. Anak minta kuliah, keluarga kita sakit, anak minta disekolahkan, anak minta pekerjaan, semua menggunakan uang. Akhirnya kita nggak punya dana untuk berangkat haji. Maka Rasulullah memotivasi kita, kalau punya niat berangkat haji jangan ditunda. Allah